Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ibu Nuri Kartini MT, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik. Kemudian kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Eh, Izinkan kami dari kelompok Prabu dan Tawina ingin membahas mengenai materi manajemen logistik, yaitu materi transportasi. Langsung saja ke topik pembahasan, yaitu transportasi dalam rantai pasok pada aktivitas manajemen logistik. Apa sih yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada fungsi penting transportasi dalam logistik. Fungsi penting transportasi dalam logistik yaitu aktivitas transportasi mengacu pada pergerakan produk atau lokasi lain dalam rantai pasokan. Dalam konteks manajemen rantai pasok, fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik, yaitu pergerakan produk dan penyimpanan barang. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk, transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, yaitu dari bahan baku, kemudian komponen, barang dalam proses, dan barang jadi. Di sini ada sebuah contoh di mana seperti bahan baku hingga menjadi barang jadi. Di sini dalam pembuatan bahan baku hingga menjadi barang jadi, transportasi itu sangat berperan penting dalam membantu ikut mengupayakan manajemen logistik. Seperti contohnya kayu di hutan kemudian ditebang menjadi kayu gelondongan. Kayu gelondongan ini kemudian diolah oleh pengrajin kayu untuk dibuat menjadi mebel. Nah, mebel tersebut kemudian dibeli oleh pembeli untuk mengisi rumah ataupun tempat-tempat yang dimana untuk kebutuhan pangan, yang dimana untuk kebutuhan papan. Nah, kemudian ada aktivitas transportasi akan mengkonsumsi sumber daya keuangan, waktu, dan sumber daya lingkungan. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu sebelumnya karena saya sudah mereview mengenai materi presentasi ini pada minggu kemarin. Namun di sini saya akan mereview ulang melalui video ini kepada teman-teman semua agar teman-teman bisa membaca ulang mengenai manajemen logistik pada transportasi. Nah, di sini nanti bisa teman-teman baca dan teman-teman lihat mengenai aktivitas transportasi pada sumber daya keuangan, waktu, dan sumber daya lingkungan. Oke, next selanjutnya ke fungsi transportasi. Fungsi transportasi adalah penyimpanan produk. Transportasi berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Biaya-biaya yang mungkin terjadi seperti biaya muat barang, loading, kemudian pergudangan, dan bongkar barang, unloading, dari penyimpanan sementara produk mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan biaya penggunaan kendaraan yang difungsikan oleh penyimpanan sementara. Kemudian kita masuk ke pihak-pihak dalam transportasi. Pihak-pihak dalam transportasi yaitu yang pertama adalah pengirim, kemudian kedua penerima, ketiga perusahaan penyedia jasa transportasi, yang keempat yaitu pemerintah, yang kelima teknologi informasi dan komunikasi, yang keenam adalah masyarakat yaitu publik. Di sini bisa teman-teman lihat mengenai siklus dari proses pengiriman hingga ke penerima hingga masyarakat terakhir yaitu masyarakat atau publik. Kemudian di sini ada tugas pihak yang ada dalam transportasi. Saya akan membacakan tugas pihak yang ada dalam transportasi, namun hanya dua saja, yaitu pengirim dan perusahaan penyedia jasa transportasi. Pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang melakukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Umumnya pengirim berkepentingan terhadap penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian produk. Kemudian ada perusahaan penyedia jasa transportasi. Karir merupakan pihak yang menyelenggarakan transportasi dalam transportasi barang.
Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, Karir akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja. Nah, sini ada pemerintah atau government, kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Teman-teman juga bisa melihat tugas dan fungsi peran-peran di bawah ini, peran-peran pemerintah, peran-peran ICT, kemudian masyarakat. Nah, di sini ada moda transportasi. Dalam menjalankan manajemen logistik pada transportasi ini sangat penting, yaitu transportasi umumnya itu berupa kendaraan. Nah, moda transportasi yang biasa digunakan pada manajemen logistik yaitu kereta api, truk, pipeline, kemudian ada sea freight dan air freight. Di sini terdiri dari moda transportasi darat, laut, dan udara. Biasanya yang digunakan pada transportasi umum pada darat yaitu menggunakan kereta api dan truk. Kemudian pada transportasi manajemen logistik udara yaitu melalui air freight. Kemudian pada laut itu melalui sea freight, biasanya menggunakan kapal. Nah, di sini ada studi kasus yang mungkin masih rancu. Nah, yang telah saya dapatkan di sebuah internet. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai mereview materi yang sudah kami sampaikan minggu kemarin, namun direview ulang secara singkat. Dan mohon maaf bila masih ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Saya Prabu dan rekan saya Tawina. Ucapkan terima kasih banyak pada dosen dan teman-teman. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.